Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di hari mantan mengkhianatimu, itulah saatnya takdir dituliskan dia menjadi jodohmu. Ya, ketika kita sedang bahagia, mungkin kita selalu lupa berdoa. Ketika sedang kesana kemari dengan mantan, kita lupa berdoa, kita lupa beribadah. Ya, padahal bisa jadi ketika justru kita sangat optimis mantan akan bersanding dengan kita di pelaminan, ternyata takdir yang dituliskan puluhan ribu tahun yang lalu sebelum langit dan bumi diciptakan, dia sebenarnya ditakdirkan bukan jodoh kita. Padahal kita yakin dan sangat optimis. Maka kemudian kita karena terlalu percaya diri sampai lupa berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Ya, bahkan mungkin juga sampai lupa beribadah saking sibuknya kesana kemari dengan mantan. Nah, ketika mantan mengkhianati kita, maka saya kasih judul, di hari itulah takdir dituliskan Anda berjodoh dengan dia. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kenapa demikian? Di hari mantan mengkhianati kita, maka itulah saatnya takdir dituliskan mantan akan berjodoh dengan kita. Sesungguhnya takdir kan sudah dituliskan puluhan ribu tahun, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada zaman Nabi Adam alaihi salam, terus ya ribuan tahun hingga ke zaman kita sekarang. Jadi sudah lama sekali takdir itu dituliskan bahwa mantan tidak berjodoh dengan kita. Tetapi ketika dia mengkhianati kita, memilih orang ketiga dan seterusnya, menyia-nyiakan kita, melupakan kita dan seterusnya, maka biasanya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita jadi ingat kembali beribadah, jadi tekun kembali itu beribadah. Dan yang pasti, kita jadi orang yang paling rajin dalam berdoa. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa hanya doa yang bisa mengubah takdir. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Hanya doa yang bisa mengubah takdir. Jadi takdir yang sudah dituliskan puluhan ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ditulis mantan berjodoh dengan si dia, bukan berjodoh dengan kita. Sudah dituliskan. Tetapi di hari mantan mengkhianati kita, kita berdoa, ya Allah,
sebuah doa yang sebelumnya lupa untuk kita panjatkan. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah dia sebagai jodohku ya Allah. Kembalikan dia kepadaku sebagai jodohku ya Allah. Jodohkanlah aku dengan dia selamanya dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Anda berdoa seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Takdir bisa berubah dengan doa. Jadi ketika Anda berdoa, takdir yang dituliskan mantan berjodoh dengan si dia, Anda berjodoh dengan lainnya, dengan Anda berdoa, takdir dituliskan kembali bahwa Anda berjodoh dengan mantan. Sangat mungkin si dia yang seharusnya berjodoh dengan mantan dituliskan ulang berjodoh dengan yang seharusnya berjodoh dengan Anda. Ya, doa bisa mengubah takdir. Dan yang kedua, kenapa takdir bisa berubah dengan doa? Kekuatan doa Anda yang sedang dikhianati, yang sedang sedih, yang sedang menderita, yang dizolimi oleh mantan, itu adalah doa dengan kekuatan yang istimewa, doa yang terkabul. Anda minta agar takdir jodoh Anda dengan mantan berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh, insya Allah terkabul. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih." Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang fajir atau ahli maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan itu, ia tanggung jawab dosanya sendiri. Bahkan seorang ahli maksiat yang terzolimi pun, ketika dia berdoa, doanya akan terkabul. Apalagi yang berdoa ini adalah orang-orang yang ahli ibadah. Yang terzolimi ini paling tidak orang yang ketika dia dizolimi, dia ingat untuk kembali beribadah, maka doanya pasti akan terkabul. Di hari mantan mengkhianati Anda, maka di hari itu pulalah jodoh Anda dan mantan dituliskan agar bersama selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.